proses. Tapi yang penting ikut partisipasi dalam merayakan undang semua kelahiran Pak Guru, Pak Imam, Pak Datuk, se-kecamatan Menyampai, semua kita undang. Alhamdulillah, sebahagian sudah hadir, sebahagian dalam perjalanan, sebahagian berhalangan. Yang penting sudah kita undang. Saya sedikit menyampaikan tausiah supaya ada makna memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kosong melompok. Sedikit saya sampaikan tausiah, kemudian saya sampaikan sedikit motivasi. Habis itu kita makan bersama. Mungkin nanti dari Bapak calon Bupati Aceh Damiang, saya minta barang-barang 15 menit untuk menyampaikan sedikit motivasi. Tidak mohon nanti. Karena yang kita rencanakan hari ini, yang sudah ada informasi melalui Pak Wakiman, yang sering nelpon saya, yaitu Pak Waka. Tapi Allah yang punya urusan, nggak bisa hadir. Karena kakak ipar beliau meninggal di Jakarta. Kalau udah Allah punya rencana, jangan doa-doa. Kullu syai'in yasir, bagi Allah itu mudah semua yang urusan. Nah, jadi kita hanya menunggu tajdi hadis. Ya, sulhi kadil sudah ada dari ilmu Allah. Begitu kejadian, tuh ini rupanya buat Allah. Nggak bisa takut diri. Rencana apa-apa boleh kita buat. Jadi Allah tidak mengizinkan, jangan doa-doa. Alhamdulillah. Tausiah singkat hari ini, sepotong ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Yauma yaqumur ruhu wal malaika saffal la yatakallamuna illa man adina ar-rahman wa qala sawaba. Pada suatu hari nanti yaumil mahsyar, sesudah Allah hancurkan langit dan bumi, berdirilah presiden malaikat dan seluruh para malaikat, dan diikuti oleh makhluk-makhluk semenjak Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Semuanya berdiri bersaf-saf. Satu orang pun nggak ada berani ngomong kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Berdiri bersaf-saf 50.000 tahun. Disitulah yaumaidin yasdurun nasu asyatal, melihat amal kita masa di dunia. Ada yang ketika itu mandi dengan keringat separuh badan, ada yang tenggelam dengan keringat, ada yang mukanya seperti anjing. Menurut amalan orang yang sering memfitnah dalam dunia ini, nanti dalam yaumul mahsyar persis seperti anjing. Ada yang seperti babi, ada yang seperti monyet. Bermacam-macam model manusia ketika itu, ketika yaumul mahsyar 50.000 tahun mundar mandir, tidak ada penyelesaian. Maka ketika itu tokoh yaumul mahsyar menjumpai Nabi Adam atau Adam. Ya Nabi Allah, macam mana kami ini sudah 50.000 tahun terik panas matahari sejengkal, beralaskan tembaga dan emas yang menegak. Kalau macam mana kita, apa sampai ke mana kita? Nabi Adam beritahu, saya tak sanggup. Dosa saya masa di dunia belum tentu Allah ampunkan. Gak berani saya mohon sama Allah. Berangkat lagi
menjumpai Nabi Nuh. Nuh, macam mana kami ini dah 50.000 tahun? Gak ada penyelesaian. Mundar-mandir dalam azab. Apa kata Nabi Allah Nuh? Saya nggak sanggup berdoa sama Allah, karena doa saya ampuh sudah saya gunakan untuk membunuh umat. Karena saya kesabaran kurang, saya mohon sama Allah, ya Allah hancurkan umatku ya Allah. Di doa saya paling ampuh ini sudah saya gunakan untuk membunuh umat. Kecewa lagi, berangkat lagi, jumpai Nabi Hud, Nabi Shu'aib, sampai kepada Nabi Musa. Ya Musa, kamu sebagai kalamullah wa kalamullah Musa takliman, kamu yang sering ngomong dengan Allah, coba ngomong hari ini. Nabi Allah Musa nggak sanggup saya. Dosa saya dulu di dunia pernah membunuh seorang manusia, bangsa Qibti. Jadi saya nggak berani mohon sama Allah. Berangkat lagi menjumpai Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Semua nabi dan rasul 300 sekati 2 raksa. Seleksi tinggal 350, seleksi tinggal 25. Semuanya angkat tangan. Kalau begitu ada satu orang nabi lagi, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita ramai-ramai datang mohon supaya masalah ini selesai. Mohonlah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad Rasulullah, macam mana kami ini penyelesaiannya? Sudah 50.000 tahun lebih tidak ada penyelesaian. Mohonlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, langsung sujud di bawah aras menghadap Allah. Apa katanya? Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mohon apa yang kau minta. Nabi Muhammad SAW langsung memohon kepada Allah, ya Allah, sudah 50.000 tahun lebih tidak ada penyelesaian huru-hara kiamat ini. Barulah ada penyelesaian. Sesudah Nabi kita Muhammad SAW munajat di bawah aras, Allah terima, barulah ada penyelesaian. Barulah didirikan hisab, barulah didirikan mizan, barulah didirikan siratal mustaqim. Barulah Allah ngomong, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang celaka, minggir. Pisahkan diri orang-orang celaka, orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggir nanti dia. Inilah orang yang sanggup menyelesaikan masalah nanti. Maka hari ini, inilah orang yang kita pejaki. Orang yang menyelesaikan masalah yang memasak, inilah orang yang kita peringati hari ini. Korban harta kita, korban tenaga kita, korban masa kita. Ada yang korban harta, ada yang korban waktu, hadir kemari ucap Pak Kasbi. Demi untuk merayakan orang-orang yang sanggup menyelesaikan masalah nanti di yaumul qiyamah. Nabi-nabi lain semua angkat tangan, angkat tangan, angkat kaki. Maka waktu itu didirikanlah hisab, timbangan. Di samping timbangan itu persis kalau kita lihat sekarang ini macam timbangan emas. Di samping timbangan itu ada namanya makam Mahmud. Disitulah baginda Nabi SAW duduk di makam Mahmud. Timbang. Kalau umat Rasulullah itu aman yang tak kurang sedikit, ambilnya surban taruh, naik lagi.
Malaikat protes, ya Allah, ini orang ini sudah berhak masuk neraka. Ini gara-gara Muhammad Rasulullah, sudah nggak jadi masuk neraka. Wahai malaikat-malaikat itu, apa yang dibuatkan, apa yang telah diperbuat oleh kekasih itu, jangan ada yang protes satupun. Hak 100%, hak mutlak. Itu namanya makam mahmud. Maka kita Pak Bu, jangan malah-malah baca doa biasa. Supaya dapat syafaat Rasulullah. Wa ba'athul maqamam mahmudan lagi. Ya Allah, tegakkan makam mahmud. Makam mahmud yang tempat Nabi duduk di samping kisah untuk memberi bantuan kepada umatnya yang sudah berhak masuk neraka. Tapi gara-gara syafaat Rasulullah nggak jadi masuk neraka. Maka mereka protes. Maka jangan malah-malah. Bapak Ibu, sesudah habis adzan baca doa Allahumma rabbana da'wati tammah. Dijelaskan dalam dalil khairat, si barang siapa mulazamah muwatabah mengamalkan doa itu, Allah wajibkan syafaat Rasulullah SAW. Inilah orang yang kita peringati hari ini. Inilah orangnya yang kita muliakan. Habis masa kita, habis waktu kita. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin barangkali tausiah singkat dari saya. Jangan nggak ada tausiah sedikit pun. Yang penting kita sudah ada kesimpulan. Orang yang kita peringati ini bukan orang sembarangan, orang yang bisa menyelesaikan masalah nanti jauh di akhirat kiamat. Nabi lain angkat tangan, angkat kaki Tuhan. Ini luar biasa kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, umat-umat dahulu minta sama Allah jadi umat Muhammad. Nabi Rasul minta semua jadi umat Muhammad SAW. Cuma satu Nabi yang Allah terima untuk menjadi umat Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa. Maka ketika itu hadirin sekalian, ketika huru hara kiamat nanti, barulah menangis iman-iman Kristiani yang menyembah Yesus, menangis menjerit, oh rupanya bukan Yesus Tuhan orangnya, baru menyesal yang luar biasa. Maka ketika itu orang itu berdoa, ya laitani kuntu turaba. Kalau bisa ya Allah, jadikan kami sebagai tanah. Nggak sanggup melihat azabmu luar biasa. Uap neraka aja itu, cahayanya aja, rontok isi muka kita. Tinggal tulang belulang. Itu apa nih? Anginnya aja. Bayangkan langsung kita masuk. Maka semua umat Kristiani menyesal luar biasa, menangis, menjerit. Yang kami sembah selama ini rupanya bukan Tuhan. Apa artinya? Ya laitani kuntu turaba. Kalau bisa kami jadi tanah kan semuanya. Bangga ribuan. Maka oleh karena demikian, kita hari ini berbangga sekali, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi yang sanggup menyelesaikan masalah di huru hara kiamat. Kita jadi bangga. Nabi-nabi lain semua menjadi untuk minta jadi umat Muhammad, tapi Allah nggak terima. Cuma satu Nabi yang Allah terima, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa orang sangat miskin sekali. Orang yang paling miskin di antara Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa alaihissalam. Makanan beliau pucuk-pucuk kayu. Kalau beliau mau bersisir pakai jari-jari tangan, dicerminkan ke sungai. Begitulah miskinnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah terima Nabi Isa menjadi umat Muhammad SAW. Satu saat Nabi Isa akan dibangkit. Itu menjadi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita yang mana Nabi Isa alaihissalam masih hidup, dan nanti satu saat menjelang kiamat Allah akan bangkitkan kembali untuk memperbaiki umat akhir zaman. Jadi alhamdulillah. Jadi rencana kita hari ini ada kedatangan Bapak Waka. Ya, Bapak Waka Kapolda
hari ini hadir rencana. Berhubung kakak ipar beliau meninggal di Jakarta, maka tak bisa hadir. Sebenarnya itu kan rencana kita kan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apa mau bilang? Maka oleh karena demikian, banyak kali asumsi masyarakat hari ini, kita dengar di luar. Kalau bisa kita hari ini, yaitu tung kosong. Tung kosong itu maksudnya pilih tung kosong. Ya? Ini kalau menurut saya yang bodoh nih, rugi Pak. Kenapa rugi? Karena kalau kita pilih tung kosong, ini yang jadi bupati PJ. Setahun ke depan, pemilihan lagi, habis waktu kita. Kapan kita bangun negeri yang tercinta ini? Negeri muda sedia. Sibuk dengan pemilihan, uang habis segala macam. Lalu kalau kita sepakat semua yang hadir hari ini, tolong sampaikan kepada yang hadir, kita permanenkan terus. Kita permanenkan terus. Jangan ketentung kosong lagi. Kita permanenkan terus bupati. Oh, masalah kita minta usulan ini, ada wakil beliau. Apa kemauan kita aja jamnya? Apa di sana kita butuhkan? Tidak ada. Kalau belum teken komitmen. Insya Allah, sebab beliau ini bukan ikan dalam akuarium. Kalau ikan akuarium betul, wilayahnya kabupaten sama provinsi. Ini Jakarta bisa beliau jangkau. Pusat bisa beliau lobby. Ini kalau ini terjadi, apakah nggak makmur kita jadinya? Ngapain kita berkesimpulan, saya pilih tung kosong adalah begini. Nah, sebab gini, berapa kali periode udah bupati Kendari ini yang pilihan rakyat? Apa ada kejutan? Apa ada kejutan yang mensejahterakan rakyat apa? Bahkan seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam bertahun-tahun dalam penjara. Keluar dari penjara langsung menjadi raja, Perdana Menteri Mesir. Kita hari ini Pak Bu bertahun-tahun duduk dalam gemerlapan, dalam singgasana, lengser dari gemerlapan langsung dalam penjara. Ini kejadian ini. Betul tak Bu? Betul tak? Ini kenapa harus sibukkan kita hari mesti, yaitu saya nggak ada kepentingan sama Pak Arya Fahmi, nggak ada kepentingan apa-apa. Kenapa saya nggak? Ini Pak Wagiman ini sebagai kontek-kontek aja nih. Ini Pak Abu apa? Ini Pak Arya mau datang ya. Silakan. Silakan. Ini kalau kita sepakat nih masyarakat Jateng yang sudah mewakili semuanya. Apa komitmen kita nih? Itu bupati baru ini. Menurut usul saya apa? Komitmen kita adalah kita minta apabila beliau terpilih nanti bendung irigasi. Rumah tua apa nggak usah buat. Kita minta bendung irigasi dan sarana jalan. Ini kan kita komitmen beliau. Coba hari ini sedih kita lihat masyarakat. Potensi sawah kita di Tamiang ini ribuan hektar. Apa sedih masyarakat kita? Jual padi, beli minyak untuk naikkan air. Masalah rumah, kalau sudah nyawah 2 kali 3 kali rumah nggak saya disuruh. Langsung dibangun. Mana ada orang nggak mau besar, nggak mau kecil. Semua mau jadi orang besar. Jadi kita minta bendungan irigasi yang sudah pernah dirintih oleh Pak Latif dulu sebagai waduknya diseterang. Kita minta tung kosong, nggak ada faedah. Kita rugi. Negeri yang tercinta ini mudah saja rugi, nggak ada pembangunan.
Kita minta sama beliau. Ini menurut saya, kalau memang salah nanti, mungkin nih Pak Bin Aceh Tamiang ada saudara juga nih, Pak Ibang, dah ada hadir tanggal ya. Nah, Pak Ibang, termasuk kawan saya, kawan akrab juga. Ya, tolong diprotes, ya, ya, menurut saya. Kemudian potensi Sungai Tamiang luar biasa, Pak. Kalau di luar negeri itu, Sungai Tamiang ini sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekarang, satu hari berapa ribu liter terbuang air, tidak ada berbeda. Tapi kalau siap bendungan besar, sudah dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat air Tamiang. Itu cukup banyak terbuang air, tiap hari berapa ribu, ratus ribu liter terbuang tiap hari tanpa kita manfaatkan. Ini kita minta nanti sama beliau, sebab masalah bendung ini nggak bisa uang daerah, nggak cukup. Maka beliau lobby nanti sama Pak Ismail ke pusat. Karena masyarakat sangat, saya sebagai wakil MPU dulu, saya pernah keliling-keliling seluruh Tamiang ini untuk memberikan tausiah kepada masyarakat. Semua masyarakat mengakui sangat membutuhkan irigasi. Maka saya tahu dari Bengklang, Pengidam, Sungai Yu, Seruwe, semua sangat membutuhkan irigasi. Maka ini kita mohon nanti sama beliau. Bahkan kemarin hari Sabtu dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, datang kunjungan dari gubernur, calon gubernur Pak Bustami. Ditelepon sama Pak Adinda Bang Absejal, ini Abu, Pak calon gubernur mau datang. Dalam rangka Pak silaturahmi. Alhamdulillah rahmat Allah. Juga itu saya sampaikan, Pak, kalau Bapak terpilih sebagai gubernur, yang paling utama kita yang ini Pak, irigasi dan sarana jalan. Jadi kalau sempatlah dua-dua yang terpilih nanti, Pak Arya Fahmi sebagai Bupati Aceh Tamiang, Pak Bustami sebagai Gubernur Aceh, orang ini bekerja sama sinkron, saya yakin, insya Allah, bendung Aceh Tamiang akan terwujud. Amin. Nah, ini cara. Ini sebagai motivasi, Pak. Saya cukup gembira sebenarnya kalau Pak Fahmi datang hari ini, langsung beliau mendengar omongan saya. Tapi Allah lain berkehendak, bagaimana? Nah, ini mungkin kan. Jadi kemudian ya, ini jangan ada anggapan bapak-bapak ini Abu Yahya ini tak berapa orang terima uang sama Pak Fahmi. Jangan ada anggapan gitu, Pak. Curiga boleh, tapi jangan menuduh. Ya, nggak ada. Saya kenal pun sama Pak Fahmi itu. Sama Pak Wakah, kenal pun saya nggak. Kalau sempat beliau datang hari ini baru kenal. Nah, ini dari NU udah datang Pak lagi. Alhamdulillah, silakan Pak. Ya silakan, ada Wali Rusli. Dari NU, jadi mudah-mudahan nanti bisa kita sinkronkan. Jangan ada anggapan yang saya bilang tadi Pak Bu. Ini ya Abu Yahya ini gencar kali Ibu, ya bukan kampanye. Nggak ada, saya bukan tim saya bukan tukang kampanye, bukan ini. Hanya prihatin untuk masyarakat Aceh Tamiang. Itu ya. Keprihatinan untuk masyarakat Aceh Tamiang yang jual padi, beli minyak untuk naikkan air ke kawah. Itu prihatin itu ya. Ini Pak Wakil Bupati, calon Bupati, ini Pak kalau sempat terwujud irigasi Aceh Tamiang ini, kehidupan di masyarakat Tamiang saya yakin makmur. Sebagaimana Bupati Jawa, Gemah Rifah Roh Jinawi, Toto Tentrem, Karto Roharjo. Nah, ini Batang Jawa. Saya yakin betul. Sebagai bukti, di Langkahan tempat saya ngaji dulu, di Luangen, itu mereka nyawa 3 kali, 2 kali kena irigasinya. Bahkan daerah pun bermanfaat. Air irigasi bisa disalurkan ke daerah. Ini sekarang kalau nggak ada air, Bais kena ketok terus, Bais, ini anak-anak udah gelisah nih, air mati. Sabar, sabar. Insya Allah. Pak
Pak bisa kita ketok tuh. Karena anak-anak santri sini anak bangsa, sayang mereka itu nggak mandi. Air ada di air port. Nah, tapi kalau ada air pump, alhamdulillah. Ini mungkin barangkali sebagai motivasi di Hakiman, tolong sampaikan ke Bapak Waka, saya sudah ngomong, bukan atas nama kepentingan pribadi, tapi keprihatinan masyarakat Aceh Tamiang.